Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Halo guys, balik lagi sama gue Pok Meta di sini. Ya. Tapi gue nggak sendiri, gue juga ditemenin sama Bang Do yang ada di belakang kamera. Yo, Mak. Do. Seperti biasa, gue di belakang kamera teman-teman. Dan ada Kicot juga di sini. Kicot. Spesial. Spesial. iPhone mil. Kita balik lagi nih di episode intis nih Bang. Dimana kita bahas tentang ya legenda, urban legend, terus makhluk-makhluk astral, informasi-informasi mistis lah gitu ya kan. Kali ini nih Bang, gue pengen ngebawain suatu materi yang cukup ya bisa dibilang apa ya, bukan menyeramkan sih. Menyeramkan juga sih sebenarnya guys. Tapi juga memberikan informasi ke kalian nih tentang salah satu yang akan kita bahas malam ini gitu. Kalau boleh tahu apa kok kita ngebahas apa? Penasaran ya? Ya iya dong. Ini karena segmen itu tuh segmen yang paling gue suka gitu po. Iya sih, benar sih. Seru lah ya, pokoknya kita bahas-bahas kayak gini tuh seru guys gitu. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasan ya bisa kali jangan lupa di like, comment, subscribe-nya supaya channel kita bisa terus meningkat guys. Oke, nah di episode intis kali ini Bang Do, kita akan ngebahas lagi nih tentang cerita legenda di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia, tradisi di Indonesia, terus juga cerita-cerita rakyat Indonesia yang pastinya ya bisa dihubungkan dengan hal-hal yang mistis kayak gitu. Nih kalau dihubungin sama mistis gue pengalaman. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya Bang Do. Gas. Nah, jadi salah satu yang banyak menjadi perbincangan nih di masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara ya, di suku Batak nih, sukunya Bang Do, anjay yaus. Orang ngatap nih Gos, senggol dong. Nah mungkin buat di daerah Sumatera Utara khususnya suku Batak ya, ini ada salah satu makhluk astral yang cukup menyeramkan dan meresahkan. Mungkin kalian juga yang suku Batak pasti tahu, yaitu Begu Ganjang. Nah, Bang Lu sebelumnya pernah dengar gak Begu Ganjang? Kalau buat denger sih tahu pernah. Bahkan kalau untuk tahunya ya kayak konten-konten di Instagram tuh pernah lihat tuh. Cuman gue nggak tahu tuh Begu Ganjang tuh apaan gitu. Bahkan bentuknya gue nggak tahu. Oke, Namanya doang tuh gue tahu. Jadi video intis kali ini di sini gue akan menjelaskan ke kalian ini tentang apa sih itu Begu Ganjang. Terus juga mengenai asal-usul dari Begu Ganjang ini dan juga ciri-ciri dari si sosok Begu Ganjang ini. Dan gak lupa juga pasti nanti kita akan bahas ya tentang mitos dan juga pengaruh dari sosok Begu Ganjang ini di masyarakat suku Batak ini guys. Pasen. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Apa sih itu Begu Ganjang? Oke. Jadi dalam budaya Batak nih Bang Do, Begu Ganjang adalah sejenis makhluk gaib. Jadi ini yang dulunya itu berasal dari makhluk hidup di lokasi tertentu. Makhluk hidup contohnya kayak apa tuh po? Manusia. Oh gitu. Sorry, manusia ya guys. Nah, jadi ya ada yang menggambarkan sosok si Begu Ganjang ini itu sebagai roh jahat atau makhluk gaib ini dengan tubuh yang sangat tinggi. Mungkin kalau misalkan Bang Do tahu apa sih namanya tuh, permainan apa sih namanya yang pakai bambu gitu? Oh, Enggar. Egrang. Enggar tetangga kita tuh. Enggar. Salah itu egrang lah gitu. Nah ternyata si makhluk gaib ini atau si Begu Ganjang ini yang dimana kalau misalkan kita semakin lihat sosoknya ini
dia itu akan semakin tambah tinggi guys. Jadi semakin kita pantengin nih, kita lihat nih, itu dia bakal semakin tinggi kayak gitu. Oh jadi kalau kita ditompok gitu ya, kita ngeliat Iya. gitu ya, 5 injing gitu dia. Iya, oh, Lumayan. pohon kelapa lewat tuh baunya kayak gitu guys. Nah, kata begu sendiri ini dalam bahasa Batak itu berarti roh atau arwah. Begu itu arwah. Iya, roh atau arwah. Oke. Nah, sedangkan ganjang ini artinya panjang atau tinggi. Bukan yang nyalon presiden kemarin ya. Lagi-lagi kita bahas presiden guys. Lanjutnya nih. Lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya begu ganjang ini bisa diartikan sebagai roh panjang atau arwah tinggi. Namun ada juga nih menurut masyarakat Batakaro, mungkin Bang lu tahu Batakaro, menyebut begu ganjang ini sebagai begu jinujung. Nah, itu yang berarti roh yang harus diberikan sajian ayam merah oleh pemiliknya. Gigi. Kalau gue mah taunya jin danjun, Bo. Nah, dalam cerita Batak, begu ganjang ini dipercaya memiliki kekuatan gaib nih yang bisa menyebabkan penyakit. Dan bahkan dari penyakit itu tuh bisa menyebabkan kematian nih bagi orang yang berhadapan langsung sama si sosok ini. Nah, dan juga nih sosok ini tuh merupakan roh ganas yang dapat mencelakai korbannya. Dan untuk dia menandai korbannya, dia bakal kayak menyisakan bekas biru di area kerongkongan si korbannya. Kerongkongan atau leher ya? Iya, kerongkongan atau leher. Yang nggak tahu kerongkongan itu leher ya guys ya. Maaf nih. Berarti kayak dicekek gitu? Kayaknya nggak dicekek sih. Mungkin update. Dicekokin. Apa sih namanya bahasanya? Apa ditotok? Dicium guys. Dan sosok ini tuh juga sangat menakutkan nih Bang, karena kemampuan dia untuk menakut-nakuti dan menghabisi nyawa seseorang secara misterius gitu. Jadi dia ini nakut-nakutin orang gitu ya, terus sampai menghabisi nyawa orangnya itu gitu. Dan bahkan kalau si orangnya ini berobat ke dokter gitu ya, atau ke medis lah gitu, nah itu tuh nggak ada penyebabnya kayak gitu. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi nih ya Bang, karena konon nih begu ganjang ini tuh bisa dipelihara oleh manusia. Maksudnya ini kayak ini apa ya? Istilahnya kayak jin gitu, bisa dipelihara begitu? Iya, jadi nanti gue akan jelasin untuk kenapa si begu ganjang ini bisa menjadi peliharaan manusia gitu. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Kayak pesugihan gitu? Iya, kayak pesugihan gitu. Nah, katanya nih buat mereka yang melihara begu ganjang ini itu melalui ritual ilmu hitam nih Bang. Lagi-lagi melalui ritual ilmu hitam. Kayak gitu. Dan begu ganjang ini itu bakal ditugasin sama si pemiliknya dia untuk merugikan orang lain nih, baik secara fisik maupun finansial kayak gitu. Jadi si begu ganjang ini dia akan ditugaskan sama si pemiliknya itu, mungkin kayak lo punya sesuatu nih yang lebih gitu, mungkin yang lebih uang lah istilahnya, lo punya lebih banyak gitu, dan kayak gue nggak suka nih lo punya uang lebih banyak kayak gitu. Nah, gue bakal nih pelihara si begu ganjang ini buat ngancurin finansial dan juga fisik lo kayak gitu. Oh, jadi nggak cuma keuangan yang diambil tapi fisiknya juga itu. Wah, ngeri juga ya kan guys. Oh ya. Oke, nah itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai sosok si begu ganjang ini nih Bang. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke asal usul dari si begu ganjang ini guys. Nah, jadi begu ganjang ini tuh sebenarnya udah hidup dan berkembang di dalam budaya Batak tuh sudah cukup lama Bang. Nah, di tanah Batak sendiri begu ganjang ini dipercaya muncul dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun-dukun tertentu. Nah, ilmu hitam ini melibatkan pemanggilan roh arwah atau roh jahat yang kemudian dikendalikan oleh pemiliknya untuk mencapai berbagai keinginan nih, seperti menghancurkan musuhnya atau menciptakan kekayaan. Kayak yang tadi gue bilang. Namun di dalam budaya Batak lainnya,
Ini ada juga yang bilang kalau manusia yang hidup itu memiliki dua jenis zat, yaitu fisik, jasad, atau disebut pematang roh atau tondi. Nah, yang dimana ketika manusia meninggal dunia, arwahnya ini dipercaya berubah menjadi begu. Jadi roh. Iya, begu itu kan tadi roh ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi dipercaya si begu ini akan pergi ke suatu tempat yang disebut parbeguan. Nah, parbeguan ini, Artinya apa tuh? Nah, parbeguan ini Bang adalah suatu tempat gaib berkumpulnya begu-begu atau orang yang sudah meninggal dunia, yang dimana roh mereka ini terpisah dari jasad. Jadi kayak ngumpul lah tuh. Iya bener, disebut parbeguan. Mungkin kalau orang Batak yang nonton pasti tahu ya, karena ini adalah salah satu cerita atau legenda yang cukup terkenal di suku Batak gitu guys. Namun ada juga nih Bang Do, menurut program studi antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara atau USU. Nah, jika yang meninggal laki-laki, tondi atau begu, yang meninggal ini laki-laki, akan berada di sekitar jasadnya selama 11 hari. Nah, kalau yang meninggal perempuan, itu akan berada di samping jasadnya itu selama 9 hari. Bahkan sampai di riset ya, mau tahu sih. Betul, bahkan sampai ada yang meriset tentang hal ini guys gitu. Nah, budaya Batak juga menyebutkan bahwa jiwa laki-laki itu memang lebih kuat atau lebih besar daripada jiwa perempuan. Bener gak? Orang Batak? Bener dong. Nah, maka dari itu hal tersebut menjadi alasan bagi masyarakat Batak untuk menjaga kuburan orang yang baru saja dikuburkan. Karena khawatirnya ya tadi dia akan pindah ke daerah perbeguan itu, ngumpul jadi satu gitu karena terpisah dari jasadnya gitu kan. Nah, konon ada juga yang bilang kalau para begu ini juga hidup selayaknya manusia nih. Mereka juga memiliki strata yang dimana begu dari orang yang sudah meninggal yang semasa hidupnya dia baik, dia akan dihormati. Oh, jadi kayak ini apa? Kelihatan sejarah-sejarahnya dari deh. Iya, tingkatannya lah kalau misalkan kayak lu baik nih sama gue, atau ya orang terpandang lah ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, ya lu akan dihormati gitu. Kalau ibarat kata begini kali ya, oh masa hidupnya banyak pahala nih. Iya bener. Ada juga nih yang bilang kalau begu ini juga bisa merubah menjadi sumangot. Apa tuh? Dan selanjutnya menjadi sahala. Nah, sumangot ini berarti roh nenek moyang, dan sahala ini diyakini sebagai pemberian Tuhan. Oke. Kayak gitu guys. Jadi si begu ganjang ini memang cerita dari tradisi yang kental banget ya untuk si masyarakat Batak ini. Kental kan ya? Kental. Susu kental manis. Oke, lanjut ya. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu nih Bang, cerita tentang begu ganjang ini tuh semakin berkembang dan juga dipercaya bahkan bercampur dengan kepercayaan lain di Indonesia. Nah, jadi banyak banget yang kayak mengaitkan makhluk ini tuh dengan keserakahan manusia untuk memperoleh kekayaan secara instan nih. Kayak gitu. Nah, tapi kata si makhluk ini apa istilahnya dipergunakan dalam hal yang berbentuk tahap dan apa ya ibu kata ya nafsu seseorang lah. Iya gitu. Nah, tapi legenda tentang begu ganjang ini juga tetap dijadikan simbol bahaya nih Bang dari kita mengabaikan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, itu tadi asal usulnya guys dari si begu ganjang ini. Memang sebenarnya cukup rumit sih ya, maksudnya dari sejarahnya dari awalnya terus sampai orang meninggal yang baru saja itu harus dijagain kuburannya kayak gitu kan. Nah, jadi cukup mengerikan sih guys. Oke, nah tadi itu kita udah bahas asal usulnya. Sekarang kita bahas nih tentang ciri-ciri dari sosok begu ganjang ini. Let's go. Nah, jadi begu ganjang ini juga memiliki ciri khas nih Bang Do. Nah, sebenarnya walaupun si makhluk ini tuh jarang muncul gitu ya, tapi mungkin dengan beberapa ciri khas ini orang jadi tahu nih, jadi bisa nanda ini dia bakalan dateng kayak gitu. Atau ya ada tanda-tanda kehadiran gitu. Iya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu
tubuhnya tinggi atau tubuh ya, badannya tinggi lah kayak gitu. Nah, salah satu ciri khas dari begonjang ini yaitu tubuhnya yang semakin tinggi apabila dilihat dari kejauhan. Jadi kayak tadi gue bilang, makin lama dipandang, makin lama kita liatin, nah dia akan semakin tinggi. Oh mungkin bisa dibilang tinggi badannya nggak normal dah. Iya, dan bahkan sampai ukurannya tuh nggak masuk akal kayak gitu. Nah, nanti gue bakal tampilin di situ ya. Nah, yang kedua itu ada wujud bayangan. Nah, jadi sebenarnya sih sosok begonjang ini juga sering terlihat seperti bayangan hitam yang besar nih. Dia melayang atau berdiri di suatu tempat yang gelap. Kayak gitu, kayak di atas pohon besar atau di area-area yang sepi. Jadi yang nggak terekspos orang lah ya. Iya, kayak gitu. Nah, yang ketiga dia akan berkeliaran di malam hari. Nah, makhluk ini biasanya munculnya di malam hari, jadi dia bakal bergentayangan di tempat yang sepi jauh dari keramaian nih. Nah, banyak yang percaya juga kalau begonjang ini suka tinggal di perpohonan besar atau di rumah-rumah yang kayak rumah-rumah tua atau rumah-rumah terbengkalai lah, kayak gitu. Tapi rumah-rumah yang posisinya tuh rumah-rumah yang besar gitu loh. Oh mungkin biar dia itu gampang untuk bersembunyi kali. Iya benar itu. Nah yang keempat ini adalah dampak fatal. Itu biasanya orang yang suka berurusan dengan begonjang ini itu seringkali sakit secara mendadak tapi nggak ada penyebab yang jelas nih. Sakitnya kayak apa Pok misalkan? Yang tiba-tiba dia demam tinggi, terus tiba-tiba dia lemes, kehilangan energi atau kayak dehidrasi, terus juga bahkan dia bisa kayak pingsan ya, pingsannya tapi itu yang berkepanjangan gitu loh Bang. Oh kayak orang darah rendah kali. Iya kayak orang koma gitu kalau misalkan udah ya sakit berkepanjangan lah gitu, nggak kunjung bangun kayak gitu, tapi bahkan bisa sampai meninggal dunia kayak gitu. Nah maka dari itu banyak banget nih dari masyarakat yang khawatir apabila ada kabar tentang si sosok begonjang ini di areanya mereka gitu. Oh jadi warga yang lainnya juga ikut waspada gitu. Iya gitu, karena si begonjang ini tuh kayak nggak cuma nyerang satu orang gitu loh. Jadi ya kan kita nggak tahu ya, mungkin apa memang dia ini sosok suruhan atau memang dia sosok asli si begonjang ini kayak gitu. Nah itu tadi 4 penjelasan mengenai ciri khas dari si begonjang nih kayak gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Ya. Gokil juga sih. Tapi kalau gua ngeliatnya jadi kayak apa ya kok? Sulit untuk diketahui sih si pemiliknya itu siapa. Iya benar. Ya nggak sih, karena kan ini makhluk kayak ya jadi kayak arwah atau hantu pada umumnya aja gitu tanpa ada pemilik gitu maksud gue. Iya. Jadi kayak modelannya ini begonjang ini kayak dibilang santet bisa, dibilang musik bisa, dan makhluk halus pasti bisa kan, gokil nih kayak gitu. Berarti pada masa-masa itu ya mungkin ya cara membedain ya, kalau gue secara logika mikir ya, membedainnya kan setelah ada beberapa kejadian misalkan apapun itu terus kelihatan nih, wah kok dia tambah kaya. Nah gitu, perbedaannya jelas lah. Iya, jadi kayak kontras sendiri. Benar. Kok kayak gitu, nih orang happy aja ada kejadian kayak gini, oh ini mungkin dia yang punya nih, itu kali ya. Mungkin ada ya yang berpikiran kayak gitu kali ya gitu, tapi mungkin dia nggak berani bersuara kali ya, tapi ya takut itulah, tahu sendiri itu. Iya karena kan efeknya tadi kan, iya modelnya kayak mungkin wah bisa disuruh dan wah nih dia nih bakalan cepuin gue nih ya, aduh nih sikat dah gitu. Wah. Nah masalahnya dia ini sangat-sangat wah gitu guys, tidak memandang orang gitu. Gue mau sedikit tambahin Pok, karena kan beberapa teman juga di kantor gue tuh ada yang dari daerah Sumatera. Iya. Konon katanya begonjang ini, jadi kalau misalkan ada satu orang nih fokus ngeliatin dia tuh, itu nggak bisa Pok pandangannya dialihkan. Iya benar. Nah jadi tuh dia tuh ngeliat ke atasnya kan sampai bola matanya nih itu putih semua Pok. Terus gue baru tahu. Nah jadi posisinya tuh dia kayak menanggak ke atas ngeliatin itu makin tinggi, nah sampai bola yang warna hitamnya tuh nggak kelihatan
gitu. Jadi benar ya tadi kalau misalkan kayak kita mandangin dia terus tuh dia bakalan jadi sosok yang nggak masuk akal gitu ya. Dan bahkan bisa sampai mencelakai orang dengan cara dimandangin dia aja tuh orang bisa celaka gitu. Jadi secara nggak langsung melihat dia ini nggak bisa terhindari lah gitu. Iya. Secara nggak langsung Fokusnya tertuju ke dia gitu. Kayak punya daya tarik sendiri gitu ya Bang. Wah bahaya sih ini guys. terlebihnya juga kayak apa ya, kalau gue kadang suka ngeliat lah gitu, bukan suka sih, pernah melihat postingan, salah satu postingan di Instagram itu udah lama banget. Jadi tuh yang punya Bagu Ganjang itu kayak apa ya, posisinya kayak jenglot lah gitu. Gue gak ngerti itu fisiknya gitu, kayak dipeliharanya kayak gitu. Gue gak ngerti sih itu beneran kayak gitu. Alatnya untuk dia bisa ketemu maksudnya alat untuk si sosok ini gitu ya. Ya Alat peraga lah istilah kayak gitu. Jadi tapi gue sendiri gue nggak tahu bener atau tidaknya gitu. Iya. Ya kalau salah ya mohon maaf ya kan. Tapi kita cuma ngelihat gitu, namanya orang kepo. Ya, mungkin bisa komen kalau ada yang tahu. Nah terus jadi kayak itu yang tadi gue bilang sih. Jadi deh setelah dia melihat ke atas itu, mundur ke atas, matanya sampai nggak kelihatan bagian hitamnya itu dia kayak tercekik kok gitu, kayak gitu sampai Berhubungan sama yang tadi dia meninggalkan bekas di area leher atau kerongkongan. nanya itu make sense sih. Nah cuman kita kan nggak tahu ya. Iya. Baik lagi untuk data realnya tuh kayak gimana gitu. Ya. Atau ada bukti-buktinya gimana, makanya kita kan tidak berani mencantumkan atau membilang kejadiannya seperti itu. Ya, karena kan di sini buat nambahin. Iya benar, balik lagi ini kan cerita rakyat ya guys, atau cerita-cerita dari masyarakat suku Batak pada zaman itu gitu. Ya siapa tahu zaman sekarang kan Iya. lagi kesulitan ekonomi, Siapa tahu masih ada yang guna. ya kesulitan dalam segi mencari pekerjaan, ekonomi kita jadi rendah gitu kan. Mungkin zaman sekarang masih ada yang menggunakan gitu kan, tidak menutup kemungkinan jadi Tapi mungkin nggak mungkin dia jelaskan gitu ya, nggak mungkin dia cerita-cerita. masa dia ngaku gue merah Bagu Ganjang Ini mau nggak gitu mungkin. Nggak ya, jangan ya guys, kalau bisa yang ya. Kalau lurus-lurus aja. Kalau kita di sini kan cuma bisa minta maaf kalau misalnya ada kesalahan data. Kita baik lagi di sini kita hanya meriset data yang kita ambil dari internet dan kita masukkan dan mungkin kita input yang menurut kita tuh masuk di logika. Iya, masuk akal. Nah, kalau misalkan memang ada kesalahan, kita mohon maaf. Jika memang kalian ada memiliki informasi lebih mengenai Bagu Ganjang, boleh tulis di kolom komentar sini. Ya, jadi biar kita juga tahu nih mengenai informasi-informasi lain dari kalian. Bener. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih Bang Do. Gas. Oke, nah jadi sekarang kita akan masuk ke mitos dan juga pengaruh si Bagu Ganjang di masyarakat suku Batak nih guys. Nah jadi di masyarakat Batak ini ternyata keberadaan Bagu Ganjang itu cukup mempengaruhi dari berbagai aspek, terutama dalam kehidupan sosial nih Bang. Nah jadi salah satu dampak terbesarnya yaitu adanya kecurigaan dan ketakutan di antara warga desa, terutama ya jika ada seseorang yang mengalami cara tiba-tiba atau mendadak. Yang tadi kayak lo bilang. Nah di beberapa daerah banyak yang mengaitkan kemiskinan mendadak dan juga bencana yang menimpa seseorang itu akibat dari Bagu Ganjang. Oh jadi mereka tuh pada masa itu udah, kalau misalkan ada suatu hal yang bilang kemiskinan itu berarti mereka udah langsung tertuju ya. Sudah Bagu Ganjang nih gitu. kayak gitu. Nah, namun di beberapa masyarakat juga mengaitkan Bagu Ganjang dengan seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya, tuh, kayak tadi lo bilang. Nah, konon orang yang memelihara Bagu Ganjang ini dianggap sebagai ancaman yang berujung pada pengucilan sosial nih Bang. Oh jadi tuh cuman hanya pengucilan doang ya, ibaratnya kayak dikatain wah nih orang melihara Bagu Ganjang nih gitu. Ya mungkin kalau misalkan di amuk masa gitu ya, atau mungkin diadili secara tidak wajar gitu ya. Iya, berarti tidak ada, dan mungkin bisa aja dia nyuruh si Bagu Ganjang untuk melakukan hal-hal yang enggak gitu kan ke warga sekitar. Mungkin itu yang ditakuti sama si warga sekitar gitu ya kan. Nah, namun di sisi lain juga
Ada mitos yang mengatakan bahwa Bagu Ganjang ini tidak akan menyerang jika seseorang ini bersih dan rajin beribadah nih katanya Bang. Wah, Gitu. Nah, jadi penangkalnya ini intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. iya, kepercayaan diri kita masing-masing. Nah, makanya banyak dari masyarakat Batak yang percaya bahwa menjaga kehidupan spiritual yang baik ini bisa melindungi mereka dari ancaman si makhluk ini nih Bang. Nah. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya guys, Bagu Ganjang ini adalah bagian dari kepercayaan dan juga budaya tradisional Batak nih yang telah lama hidup dalam masyarakat nih guys. Jadi ya sebenarnya meskipun terdengar menakutkan ya, namun penting juga nih buat kita bisa memahami bahwa kepercayaan masyarakat tentang banyaknya cerita dari tradisi lisan tentang hal-hal yang gaib tuh jadi supaya kita juga bisa lebih aman gitu ya kan dari gangguan si sosok Bagu Ganjang ini gitu, dan juga kita bisa memperkuat nih kehidupan spiritual kita dengan menjaga hubungan baik nih mungkin sesama tetangga, atau ya mungkin menghindari tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang aneh lah kayak gitu, karena ya kecemburuan gitu ya itu cukup apa ya buat kita jadi kehilang akal gitu guys. Jadi sebisa mungkin ya jagalah kerukunan sesama manusia kayak gitu agar tidak terjadi hal-hal kayak gini kayak gitu Bang Do. Benar-benar. Nah, tapi ya tetap aja ya kita harus tetap jaga kayak akal sehat kita gitu dari situasi apapun, karena bagaimanapun juga kepercayaan terhadap hal-hal gaib itu sendiri juga seharusnya nggak membuat kita lupa untuk tetap menjaga fisik dan mental kita. Kadang percaya akan hal gaib perihal mencari apa ya jalan lah untuk bisa mencapai suatu kekayaan ini itu karena keadaan mereka sendiri sih Po. Contohnya kayak misalkan dari segi ekonomi mereka benar-benar lagi kepepet banget dan mungkin ini salah satu jalannya gitu. Jadi baik lagi sih kalau misalkan ekonomi dari Indonesia ini ya makin meningkat, mungkin tidak ada hal seperti ini gitu ya, dan tidak ada yang melakukan hal seperti ini gitu karena ya memang tidak diperuntukkan guys, tidak boleh kayak gitu. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai sosok Bagu Ganjang yang sangat terkenal di legenda cerita masyarakat Batak nih guys. Jadi cukup menyeramkan ya Bang ya, dan cukup memberikan kita informasi dan juga pembelajaran gitu untuk tidak ada iri gitu ya, kecemburuan sosial. Kalau misalkan emang dia rezekinya kayak gitu ya udah gitu. Emang rezeki harus dilihat kan prosesnya dia itu ya dapat rezeki itu gimana tuh gitu. Harus kita contoh kalau memang baik gitu ya, tapi kalau nggak baik jangan kayak gitu guys. Nah, itu tadi tentang Bagu Ganjang. Bang Do mungkin ada tambah kalau mengenai si Bagu Ganjang ini? Kalau gue sih cukup ya baik lagi yang tadi Empo Meta juga bilang ya, kalau misalkan kita iri itu kita harus mikir balik gitu kan. Iya. Ya mungkin dia kerja mati-matian ya kan, bisa dapat uang sebanyak ya kecuali lu cipung ya kan, ya udah terakhir emang udah kodratnya kaya tuh ya gitu. Nah itu nggak bisa dilawan dah ya kayak gitu Tuh. Ya kalau misalkan yang punya sifat iri dan gitu seharusnya belajar lah gimana sih caranya biar sukses dah gitu. Benar banget. Harus kayak bercermin kepada diri sendiri aja. Ya betul kayak gitu guys. Ya jangan ente kerjaannya tiap hari rebah tapi pengen dapet jutaan. Oh bagaimana caranya tuh? Kalau rebah doang gimana ya? Kecuali ente nih gak punya perusahaan aqua mau gitu ya kan, mau tidur berapa hari itu. Bener guys, melek mata ya udah duit gitu ya kan. Ya kalau gue cukup sih gitu aja sih. Oke, dari Bang Do cukup kayak gitu guys. Sekian dari gue Pometa juga penjelasan tentang Bagu Ganjang nih cukup sampai sini. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Terus juga kita nunggu banget nih teman-teman, mungkin ada yang mau kasih cerita atau mungkin mau kita ngebahas tentang apa gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Betul. Oke, mungkin itu aja. Gue Pometa pamit. Gue Bang Do juga pamit. Kicot pamit. Berkicot pamit. Bye.